Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasi Laravel 11 ya di project Duit ini dan membuat migration beberapa table ya. Jadi teman-teman kalau yang baru mampir ke playlist ini, saya sarankan untuk eh, nonton di video pertama terlebih dahulu seperti itu. Oke, sekarang kita mau integrasiin sama template yang nanti akan saya kasih ya, linknya ada di deskripsi, bisa teman-teman download. Nah, ini templatenya Zip. Ini saya beli dari platform jual beli online. Saya beli template karena emang biasanya saya nggak pernah bikin ya, maksudnya lebih cepat pakai template gitu, jadi tinggal disesuaikan aja gitu. Nah, ini sebenarnya template learning education, cuman saya bikin buat finance apps, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini teman-teman ekstrak aja, foldernya namanya Duit. Nah, ini di copy teman-teman ke project yang ada di folder Duit. Taruh di rootnya, maaf, taruh di publik. Nah, di publik ini kita namain uh, Duit template gini lah ya, biar enak liatnya. Nah, lalu kita mau integrasiin, bikin loginnya di sini ya. Jadi ketika halaman utama ini di load, langsung ke halaman login, karena kita nggak bikin front end, maksudnya nggak bikin landing page, tapi langsung ke login karena ini aplikasi buat internal ya. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini sync in screen. Nanti loginnya seperti ini di sini ya. Ini ada di sync in screen, teman-teman buka di Visual Studio Code-nya. Kita belum buka project-nya. Ini tutupin dulu biar enak lihatnya. Nah, tadi HTML-nya kita buka. Nah, ini kita copy aja semuanya. Nah, kita belum bikin controller login-nya ya. Nah, teman-teman buka file web.php. Nah, sekarang kita mau coba bikin controller autentikasinya dulu ya, teman-teman. Buka terminalnya, ketik php artisan make controller login controller. Ini sudah kebikin, kita Ctrl G, login controllernya sudah ada. Kita bikin satu metode public function index return view login gini ya. Kita create file, ada di views login. Ini kita copy aja semuanya ke sini. Lalu di routingnya, env-nya kita tutup dulu. Ini kan sudah ada ya root utamanya ya. Ini kita ganti aja functionnya. Bikin array, terus login controller, main class, indexinnya. Name-nya kita bikin login. Seharusnya kalau kita refresh ke tampilan yang template kita, tapi kan kita belum ngelingin di mana pet folder tampilannya ya.
Makanya kita coba bantuin dulu. Ini yang aset-aset ini kita linkin ke pet directory yang tadi kita taruh di mana ya. Kita buku awal, aset, terus duit template. Ini saya biasanya begini ya, jadi cepat ya teman-teman. Kita kita cut, taruh belakang. Oke, sementara ini di atas sudah oke headernya. Yang di bawahnya ada yang kepotong, T-nya ikut ke depan. Ini juga. Ini juga. Ini harusnya begini ya. Harusnya begini. Harusnya begini. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin sama yang ada di komputer teman-teman ya. Nah tadi kita auto pakai Ctrl D jadi agak sedikit berantakan sih. Ini kurang ini ya. Nah seperti ini. Yang ini kita coba lock. Nah ini sudah connect ya teman-teman ke template-nya. Kita bikin aja title-nya halaman login. Terus login dia biarin aja, email, password, remember me biarin aja dulu, forward password ini di ya biarin aja lah, nanti kalau kita sempat bikin kita bikin ya teman-teman. Or continue with mungkin nanti kita coba pakai login by Google ya, bikin. Tapi yang Facebook sama ininya kita hapus aja. Sama iCloud. Faktornya biarin aja deh. Nah ini juga udah jalan ya. Tinggal kita proses ke logic autentikasinya. Ini kita namain dulu deh. Ini email, ID-nya email, name-nya email. Ini kita kasih name-nya password. Ini form-nya kita kasih action-nya, kita harus bikin dulu root-nya sih. Proses gitulah ya. Nah ini biar nanti ngedeteksi rootnya lebih enak sih. Nah, ini sekarang kita panggil rootnya. Action root. Nah yang kita panggil itu bukan ininya ya teman-teman, tapi name-nya, karena kita udah kasih name, udah kasih alias, jadi pakainya aliasnya yang kita panggil, jadi biar lebih enak manage-nya gitu. Mungkin proses ya, jangan lupa kasih CSRF biar nggak error 419 ya. Nah coba sekarang kita dump dulu di sini. Proses request dd request all.
Oke, sekarang kita coba refresh di sini, kita masukin password 3. Not found. Ini submitnya, tombol submitnya mana? Nah, ini kita masih pakai ini ya. Berarti kita bikin button kelas btn primary. Buttonnya apa sih? Login. Oh, enggak sama kelasnya ya. Tadi kelasnya kita pakai yang itu aja tadi. Dia nggak ada, ding. Nggak ada ininya. Coba ini nih, kalau minusnya ketika kita pakai template ya. Jadi kita nggak tahu kelas-kelasnya apa aja yang ada di template itu ya kan. Ya tahu, kita cuman harus pelajarin dulu gitu, harus pelajarin templatenya seperti apa, elemen-elemennya, kelas-kelasnya yang di template itu. Nah, itu minusnya sih. Kita coba bikin begini. Nah, ini bisa ya. Berarti ini ada kemungkinan ada komponen bootstrapnya, jadi masih relate. Nah, ini coba kita submit tadi. Ini kita bikin di sini tipenya submit. Nutup formnya di mana ya? Nutup formnya di sini, berarti harusnya kita pindah nih. Taruh atas sini aja. Ini form ininya kita pindah juga ke bawah sini. Kita cek lagi. Nah, ini udah keproses. The post method is not supported for this process. Nah, ini kalau teman-teman yang sering ketemu error kayak gini, coba cek ke file webnya ya. Nah, ini method rootnya kita masih get, seharusnya apa? Post, karena di sini kita udah kasih tahu bahwa rootnya itu post, dan kita juga udah ngasih CSRF gitu. Jadi harus kita namain post juga. Ini sekarang seharusnya bisa. Nah, sudah bisa. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita coba mau kasih validasi ya. Request, validate, email, required password, required. Kita coba dulu ya. Oh, ini karena tadi required semua, jadi bisa ya teman-teman. Maksudnya ke bawah sini gitu. Kita namain coba deh, DD dulu lolos validasi. Nah, ini lolos validasi. Kalau kita nggak ngisi salah satu, contoh ini, passwordnya nggak kita isi, nah dia balik lagi. Karena apa? Ini kita kena validasi dia. Tapi nggak tampil. Nah, ini makanya kita mau coba tampilkan error dari validasinya ya. Mana tadi email. Nah, ini kita bikin small di sini, kelas text changer. Coba kita bikin di sini error, name-nya apa, email, and error. Nah, di sini kita kasih variabel message. Oh, di password juga kita kasih ya. Taruh sini juga. Kita coba sekarang. Saya agak lupa nih nampilinnya, error message begini apa seperti apa ya.
Oh, ini ada sih. Berarti benar seperti ini. Nah, ini seperti ini benar. Yang password ini kita kasih di sini password. Cuma nanti penempatannya salah ya, bukan di situ ya. Nah, jadi eh, kita kasih taruh di sini aja coba ya. Nah, ini juga kita taruh bawahnya div-nya di luar dari komponen intinya. Coba kita klik login. Nah, ini sudah di bawah nih, sudah oke lah, lumayan lah. Nah, ini dia pakai bahasa Inggris nih. Nah, kita mau coba ubah pakai bahasa Indonesia aja karena kita orang Indonesia. Kita coba lihat oh, di sini bawaan Laravel 11 udah nggak ada yang file validasi itu ya. Tapi bisa kita custom kok. Jadi kita bisa naruh custom message-nya di sini. Custom message. Kita bikin array. Yang pertama email. Tipe validasinya apa nih? Required. Nama pesan message-nya apa kalau misalkan dia kena validasi itu gitu. Email wajib diisi. Sama yang password juga kita bikin kayak gitu. Password wajib diisi. Nah, ini kita coba lagi login. Oh, ini belum kita tambahkan ya, custom message kita tambahkan di sini teman-teman, koma custom message. Jadi validasinya custom message-nya apa? Array sama array juga. Nah, ini kita coba klik lagi. Nah, ini sudah tampil. Gimana kalau misalkan kita tambahin satu lagi yang email biar lebih enak? Required terus exist. Tabelnya apa? Users. Kolomnya apa? Email. Ini kalau misalkan kita masukin email yang nggak ada di table user, dia muncul nih validasinya. Katakanlah, ini kan udah keisi ya, berarti kan validasi required ini kan nggak kena ya. Berarti pindah ke validasi exist. Ini kita coba. Nah, ini the selected email is invalid. Ini kalau misalkan kayak gini, berarti kan eh, bahasanya juga kayaknya kurang dimengerti user ya. Jadi kita coba tambahin juga di sini email exist. Ini bisa seperti ini ya teman-teman. Email tidak terdaftar gitu ya. Nah, ini coba kita ini lagi. Nah, ini email tidak terdaftar. Nah, ini kalau kita kena validasi, saya mau inputan kita itu nggak hilang ya teman-teman. Karena lumayan nyebelin juga kalau misalkan kita isi form banyak-banyak. Contohnya ini yang saya sering ngalamin ya. Kita udah ngisi form banyak-banyak tapi ternyata kena validasi gitu. Nah, terus isian-isian yang di form kita tuh hilang. Nah, itu lumayan ngeselin banget sih. Nah, makanya kalau di Laravel kita bisa pakai function alt teman-teman. Kalau password nggak usah lah ya, karena agak sensitif. Nah, ini kalau di yang email kita bikin di sini value alt email gitu. Alt terus nama ininya, nama uh, inputannya, name-nya. Nah, ini sekarang kalau kita refresh dulu, kita masukin email tenant, kita login, dia nggak hilang, tetap ada. Nah, ini. Jadi nanti nggak nyusahin usernya juga ya. Jadi tetap ada gitu. Nah, karena kita belum punya user sama sekali ya di table user, jadi kita nggak bisa lanjut login. Kita mau coba bikin, oh udah ada tes usernya ya. Ini, oh bawaan Laravel udah ada kali ya. Coba kita lihat seedernya. Oh ini user udah ada sih teman-teman. Cuman passwordnya apa ini? Kita coba ya. eh kita coba di sini tes example, passwordnya tes. Nih, tes. Oh iya bisa.
Tapi ini belum login ya? Oh iya, ini belum login ya? Coba kita bikin attempt login out attempt email request email password request password. If attempt berhasil, ini attempt 4, echo berhasil login. Jika enggak, maka balik ke halaman tadi, itu redirect root login with violet, gagal aja lah kita pakai bahasa Indonesia. User email atau password salah itu ya. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini nanti kita bikin notifikasi ya. Cuma nanti dulu sebelum itu, sebelum bikin ini kita mau fokus ke proses loginnya dulu. Coba klik. Ini balik lagi ya. Nah, ini coba kita bikin ininya dulu deh, notifikasinya gitu. Taruh di mana ya? Sini aja deh. Kita coba bikin di sini if session get gagal mana tadi? If session gagal, pesannya session get gagal. Coba ya. Tadi tes user. Passwordnya tes coba ya. Nah, ini ada tulisan ya email password salah, cuman nggak begitu jelas. Coba kita bikin di sini ada break, terus kita bikin di sini ada div. Kita bikin kelasnya alert danger. Coba ya. Oh, ini inputannya hilang ya teman-teman yang email, karena itu bukan outnya yang validasi, cuman ketika kita redirect ini kan nge-refresh ya, nge-refresh apa namanya, formnya lagi gitu, halamannya. Nah, kalau kita mau inputannya juga nggak hilang ketika refresh, berarti kita tambahin juga di sini with input. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia inputannya tetap nggak hilang ya. Tadi apa namanya? Test example test. Mungkin. Nah, ini udah lumayan oke lah ya. Email atau password salah. Nah, ini juga emailnya nggak hilang, jadi kita nggak nulis-nulis lagi gitu. Oke, kita coba ganti passwordnya manual aja kali ya. Kita ke password hash generator. Ini teman-teman bisa ngikutin cara saya kalau misalkan ada project yang kita lupa passwordnya atau gimana, ya mending kita, karena kan kita nggak bisa ngebuka hasil hash ya, yang udah di hash itu kita nggak bisa ngebuka lagi gitu. Makanya ya yang kita ganti hashnya, kita hash eh, hash baru lagi gitu. Nah, ini kita coba bikin tes aja. Copy. Ini di passwordnya kita ganti sama yang tadi. Nah, nih. Nah, sekarang kita coba tes. Apakah berhasil?
Oh, masih gagal. Apa karena ini kita nggak dida ya? Sebentar. Karena kan dia ketika if dia berhasil, terus dia nggak cuman nge-echo doang, tapi tetap ke bawah dia karena nggak ada yang berhentiin di sini. Oke, coba lagi ya, tes. Nah, ini berhasil login teman-teman. Jadi selanjutnya kita coba bikin halaman dashboard atau halaman awalnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin sederhanaan dulu. Bikin dashboard, kita bikin controller dulu. Dashboard controller. Nah, ini kita bikin tadi public function index. Nah, ini untuk middleware-nya autentikasi, nanti kalau misalkan login sama dashboard-nya udah oke, baru nanti kita atur ya middleware dan lain-lain gitu. Ini biar urutannya enak aja, dashboard. Nah, ini kalau berhasil kita redirect ke kita bikin dulu root-nya. Root. Ya. Atau enggak kita bikin biar rapi, kita bikin grup aja ya teman-teman. Kita bikin root group, terus array, kita bikin dashboard. Maaf, prefix key name value-nya dashboard. Terus kita tambahin middleware out, aliasnya di sini dashboard titik gitu. Terus di sini koma function ini ya. Nah, ini biar rapi aja sih teman-teman, jadi ngelihatnya lebih enak. Nah, jadi kita tinggal bikin lagi di sini ke root dashboard ini. Jadi ini kayak pengelompokan ya. Ini root ini nanti kita kelompokin ke dalam dashboard, dilindungin sama middleware, kita kasih alias dashboard gitu. Jadi ini kalau kita kasih rootnya kayak gini, dia bukan ke sini teman-teman, karena dia udah masuk ke sini. Jadi ini dibaca ini dulu dashboard slash kosong gitu. Nah, ini kita dashboard controller. Ini kita index aja. Terus, nah sekarang kita panggil nih. Return redirect root dashboard index with sukses. Login berhasil. Ini kenapa dashboard index? Karena di sini kita kasih aliasnya itu dashboard ya, ada titiknya. Jadi ketika kita mau panggil ini index, ya kita harus nyertain ini karena dia udah masuk ke kelompoknya si dashboard gitu, rootnya dashboard. Jadi nggak bisa kita langsung panggil index aja gini, nggak. Karena dia udah masuk dashboard, kita harus ngikutin dashboardnya juga, diikutkan gitu. Nah, ini kita dashboard, kita bikin view-nya dulu. Coba. Oke, masuk. Ini kita coba dulu balik lagi ke halaman login. Kita refresh. Tes. Nah, ini udah masuk ke dashboard ya teman-teman. Dan sudah masuk ke halaman dashboard gitulah. Nah, ini sekarang kita tinggal bikin halaman dashboardnya gitu, template-nya. Itu ada di home screen ya. Ini teman-teman buka di Visual Studio Code-nya. Ini copy aja dulu semuanya. Taruh sini. Ini kita tutupin dulu. Ini taruh sini aja, copy dulu semuanya. Sama kayak yang di pertama tadi ya teman-teman. Ini diarahin dulu, dipetin dulu.
ke duit template kayak gini. Ini kita copy-copyin aja, saya nggak pakai Ctrl D karena ini komponennya lumayan banyak, jadi kalau ada apa namanya yang beda nanti malah bikin lama, jadi kayak gini aja nggak apa-apa. Nah ini atasnya, ini aset, kok begini tampilannya, sebentar, kita terus ini aja lah ya. Nah itu gitu teman-teman, eh, kalau pakai Ctrl D agak-agak bingung ya. Nah ini kan lebih enak. Nah sekarang kita coba refresh. Ini sudah di halaman dashboardnya, nanti kita akan pakai ini gitu untuk kita jadikan dashboardnya. Ini kita bikin loginnya dulu, coba logoutnya. Kita bikin di sini logout. Ini sukses, logout berhasil. Ini kan kita belum punya yang suksesnya ya. Nah di dashboard kita bikin dulu. Nah ini kita copy aja, sukses, alert. Nah kita bikin sukses yang warna hijau. Ini kita coba bikin logout, coba kita ulang manual ya. Nah ini logout berhasil ya. Sekarang kita coba nih ketik di sini, bisa nggak kalau kita ketik langsung dashboard? Oh nggak bisa teman-teman, karena sudah dilindungi oleh middleware authentication. Jadi kita nggak bisa langsung direct ke dashboard gini, nggak, karena kita udah lindungin ini yang tadi ini pakai middleware. Oke, sekian dulu untuk proses autentikasinya ya. Nanti kita langsung lanjut ke bikin manajemen kategori ya. Manajemen kategori. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.